Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa wala ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang ulun muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus para dewan guru pondok pesantren Nurul Iman, kemudian yang sama-sama kita hormati Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman, yang berhadir di tengah-tengah kita Bapak Haji Dr. Aspihani, juga yang lainnya yang tidak bisa ulun sebutkan, Pak Haji Nabhan, satu persatu yang tidak mengurangi rasa hormat ulun pada hari ini dalam perayaan peringatan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berbahagia jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah wa hafizakumullah. Kita memperingati Maulid Nabi ini mempunyai satu keyakinan. Ini adalah sebuah ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun ada sebagian dari kaum muslimin yang menganggap maulid ini bid'ah. Nah itu terserah keyakinan masing-masing. Cuman kita nama peringati ini adalah bagian dari golongan orang-orang yang meyakini dengan memperingati Maulid Nabi ini mudah-mudahan menjadi satu ibadah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa mesti harus kita peringati Maulid Nabi ini? Karena lahirnya Nabi adalah bagian dari nikmat iman dan Islam kita. Ada apa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Rasulullah ujar Tuhan di dalam Al-Quranul Karim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena ada berbuat azim di sini oleh para mufassir menjelaskan bahwa Rasulullah ini mencakup atau memiliki semua akhlak yang dimiliki oleh para rasul dan para nabi. Jadi apa saja akhlak para rasul, apa saja akhlak para nabi dimiliki oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah lebih unggul dari mereka bertahan. Kalau Nabi Musa itu pernah membelah laut, ini sebuah mukjizat. Rasulullah bukan laut yang beliau belah, tetapi bulan purnama. Kalau Nabi Isa ini pernah berbicara kepada orang yang sudah wafat, Rasulullah bukan hanya kepada orang wafat mampu berbicara, kepada pelapah kurma kering pun Rasulullah mampu untuk berbicara. Ini Rasulullah. Kalau Nabi Sulaiman lawan binatang bisa berpandir, Rasulullah kecil saja urusan itu. Anggen umat gin bisa itu. Nah ini Nabi kita. Jadi Nabi kita ini memiliki keistimewaan yang tidak ada tandingannya siapapun makhluk ini, baik itu malaikat, jin, apalagi manusia. Nabi ini memiliki mata yang tajam, sama penglihatan beliau di belakang kayak di muka. Mana ada yang sanggup kayaknya. Amun kita di hadapan Jakarta melihat bini kita itu lain enggak ada. Nabi di belakang melihat sama kayak di hadapan. Mun kita dikajuti kawan takipik, bah siapa kalinya dia. Nah ini kita, ini Nabi kita luar biasa, subhanallah. Sehingga Allah menyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah kalau kita mengkaji akhlak-akhlak Nabi, akhlak-akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam,
itu bisa dihidupkan kembali lewat peringatan maulidnya Rasulullah. Makanya Nabi kita ini menjadi murtad apabila menyamakan kedudukan dengan makhluk yang lain. Jadi kada boleh Nabi ini disamakan. Buan bibinian nih kada boleh menyambat. Ikam abahnya aja ramen hendak babini pulang kayak Nabi itu mencari nang tuha nang Bangka pulang bertambah Bangka Belitung. Pada mau kayak itu menyamakan ngarannya. Kada boleh. Bahkan di dalam kitab Saiful Jali bisa murtad. Jadi Nabi ini kada ada tandingannya. Itu habis kisah. Kayak apapun Rasulullah ini kada kawa disamakan. Karena majharul atamnya Allah adalah Rasulullah. Mudahan kita diakui oleh Nabi menjadi umatnya. Nah karena ini akhlak ini yang paling mukaddamun, yang paling diutamakan ala imtisalil awamir, atas menjunjung perintah, maka kita berataan ini kalau hendak bahagia dunia dan akhirat utamakanlah akhlak. Sama kayak santri-santri ini nah. Santri-santri ini kayaknya kalau sudah menuntut ilmu, sudah ada tamat, sudah diberi ijazah, pantas untuk keluar pondok, inya kayaknya berkiprah di kampung. Itu layanan kampung, layanan masyarakat, penghargaan masyarakat akan ditunjukkan sebagaimana inya bagaimana melayani pondok ini waktu sekolah. Kalau lagi sekolahan ada daftar menyapu hari Selasa, kada hakun menyapu. Ujar guru kita gotong royong nih menyiangi halaman, kada umpat turun makan untuknya aja. Nah kayaknya amun jadi guru kayaknya masyarakat kada hakun manulung jolo ninya. Ujar guru kita malam Senin kayaknya berkumpulan di masjid membaca maulid, misalnya membaca burdah, hakun di kamar ini bagana bakawan nyamuk. Nah kayak tujuannya di masyarakat beundangan, ayo jamaah, ayo murid-muridku datangan, kayaknya aku hendak mengadakan haul akbar, itik aja nang datang. Inya akan diberi gambaran kayak apa inya berkhidmat kepada pondoknya waktunya sakulah. Seperti itulah Allah akan memberikan khidmat kepada dirinya ketika dia berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Mudahan ini jadi catatan lawan bubuhan santri berataan. Makanya ujar para ulama abdarul khalqi ala khamsi hisal. Ini aja gin kita nah maulidan Nabi ini. Orang yang istimewa itu oleh para ulama apabila dia memiliki 5 macam hal ini. Jadi orang yang mulia, orang yang istimewa kapan? Ketika dia memiliki 5 macam hal ini, baik laki-laki atau bibinian. Kalau 5 hal ini kada dimilikinya, jangan bermimpi mendapatkan keistimewaan dunia dan akhirat. Apa yang pertama? Ayyakuna naf'uhu bainal khalqi dhahira. Ini yang pertama. Ayyakuna naf'uhu bainal khalqi dhahira. Kemanfaatannya ini nah di tengah-tengah makhluk, di tengah-tengah masyarakat dirasakan oleh masyarakat. Maka orang itu adalah orang yang istimewa baik di hadapan Allah maupun di hadapan makhluknya Allah. Kemanfaatan ini dirasakan oleh makhluk. Ini manusia yang istimewa. Bahkan Nabi menyabdakan khairun nas ampauhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat lawan manusia. Pertanyaannya pada peringatan maulid pada siang hari ini di Pondok Pesantren Nurul Iman, apa sudah manfaat kita di tengah-tengah makhluk ini? Kada usah ke masyarakat kita, di rumah aja dulu kita. Apa manfaatnya kita nih di rumah? Ada aja aku manfaatnya mah bisa makan nasi dingin, Pak. Ada juga apa manfaatnya itu makan nasi dingin. Nah ini bermanfaat kada kita ini.
Manfaatnya di tengah makhluk ini dirasakan orang kada. Kalau belum, kita bukan manusia yang istimewa. Walau kita ini sambayang 1000 rakaat malam, puasa di siang hari. Nah, kita bicara min aja sudah. Apa hidupku nih? Karena kita ini membangun cerita. Hidup ini membangun cerita. Nangkaina akan diceritakan kehidupan kita sesudah kita sudah tidak berada lagi di tengah-tengah makhluk ini. Amun ulama ya ada manakib. Ada kita kan usah menakipan gitu. Nah, anak dan sanak, keluarga, amun kita sudah meninggal kayaknya karasaan kehilangan kita ini. Bujak ada arwah si anu, bujak ada arwah si anu, kada kayak ini pang kita, berarti bermanfaat kita manusia istimewa di hadapan Allah. Satu. Nang kedua, ayyakunan nasu min syarrihi amina. Manusia istimewa itu adalah apabila semua manusia dari kejahatannya menjadi aman. Jadi orang ini aman manusia dengan kejahatannya. Ada ini kada bahjir si anu masuk ke grup nah bubar grup WA, jahat orang itu orangnya. Anyar 3 kali menguncang ngurung arisan, si din umpat mendaftar di arisan situ, bubar arisan. Pokoknya bila si din masuk kemanapun lini, hancur kacau perkumpulan itu, berarti jahat orang ini. Ya benar nyamuk, ya benarnya nyamuk. Bilanya ada nyamuk, kipuh orang bertahan. Bila ada sidin, daur orang bertahan. Ini biar muntungnya karimut-karimut bacaan, itu tuping aja bacaannya. Pertanyaannya pada hari ini, sudahkah kita meminimalisir apa itu? Meminimalisir kejahatan dalam hidup ini? Ajin kita ini muntung nang jahat, perilaku nang jahat. Kita bukan manusia istimewa di hadapan Allah selama manusia ini kada aman dari kejahatan kita. Ini nomor 2. Nang nomor 3, ayyakuna ala ibadati rabbihi muqbilah. Orang ini hidupnya selalu berpikir menjadi hamba Allah yang ibadah. Jadi apapun kiprahnya, di kiprah itu pikirannya selalu bagaimana mengelola ini untuk menjadi ibadah. Berkumpulan, bagaimana perkumpulan ini aku ada di dalamnya menjadi ibadah buat diriku. Bertemuan, bagaimana pertemuan ini menjadi ibadah buat diriku. Pokoknya setiap dia ini hidup di alam semesta ini, kemanapun dia pergi, kemanapun dia tinggal, apapun dia lakukan, isinya dia fokuskan untuk ibadah kepada Allah. Guring, kayak apa caranya guringku ini jadi ibadah kepada, selama dia kada menemukan ini menjadi ibadah, kada guring ya. Bangun, kayak apa caranya bangun ini menjadi ibadah, selama kada menemukan ibadah, bangun itu guring ngejanya 2 hari 2 malam. Nah ini pokoknya otaknya ini ibadah, karena memang kita ini diciptakan oleh Allah. Intinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. 3 ini asar sudah kita. Nah, kemudian yang keempat, ayyakuna lil mauti musta'iddah. Hidupnya ini bagaimana mengumpulkan bekal sesudah kematian. Nah, jadi ini dihormati orang kah, dihargai orang kah, dihina orang kah, dicela orang kah, itu lain apa? Lain fokus tujuan hidupnya. Hidupnya ini bagaimana dia mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk bekal kematiannya kelak. Karena semua kita pada hakikatnya akan berjumpa dengan kematian.
Nah, ini manusia hebat. Ada di dalam satu riwayat, sahabat Nabi ngaran sidin Sya'ban. Sya'ban ini setiap salat di Masjid Nabawi selalu beliau ini hadir sebelum azan dikumandangkan. Ini Sya'ban. Jadi sidin datang ke masjid, duduk di sudut masjid. Belum lagi Bilal nih azan, sidin sudah datang. Satu ketika berjalan waktu, Rasulullah melihat pujukan masjid kosong dari Sya'ban. Ujar Rasulullah, mana Sya'ban nih? Kada datang. Mulai kayak di masjid sini juga nah, kayak di langgar-langgar kita di kampung. Nah, bilanya kada talihat tuh dua hal aja nih, amul kada garing, bebini orangnya. Kalau dihitung, nah ini si Sya'ban kada ada. Ujar Rasulullah, azan Bilal. Sudah azan, kaina dulu kamat. Kenapa kita tunggu Sya'ban kalau pindah datang? Fakalnya ditunggu. Ujar Nabi, ini para habis waktu kaina subuh kita. Baik, kamat sudah. Kamat Bilal. Habis salat subuh, habis wiridan, Rasulullah bertanya, wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang tahu tempat tinggalnya atau rumahnya Sya'ban ini? Radhiyallahu ta'ala anhu. Ujar sahabat, ulun Rasulullah, ulun. Nah, akhirnya ujar Nabi, antar aku ke rumahnya. Baik, maka Nabi pun berkemas meninggalkan Masjid Nabawi menuju rumah Sya'ban. Apa yang terjadi? Ternyata perjalanan Rasulullah dan sahabat menuju rumah Sya'ban itu 3 jam perjalanan. Jauh benar kalau toh 3 jam. Bahari naik gunung turun gunung bang, kadang mulus jalannya kada. 3 jam Sya'ban ini tulak mulai rumah ke Masjid Nabawi itu. Hadir sidin kada pernah datang kecuali sebelum azan. Ada kita 3 rakaat sudah maghrib belum tulak ke masjid lagi. Jadinya lain ihraknya udah nih. Nah sudah dikatuk oleh Nabi. Ujar Rasulullah, assalamualaikum. Terdengar suara bibinian, waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan wa marhaba ya Rasulullah. Selamat datang wahai Rasulullah. Ujar nang bini, pina kusut muhan nang bini. Ujar Rasulullah, aina Sya'ban, mana Sya'ban? Dijawab oleh nang bini secara ringkas, Sya'ban qad mata qabla subhi. Sya'ban laki ulun Rasulullah meninggal belum lagi tadi azan subuh. Meninggal soalnya si Sya'ban. Cucuk kada datang. Meninggal. Lalu ujar Rasulullah, di mana Sya'ban? Tuh di kamar, tuh di ruangan tuh. Cuman Rasulullah ulun kada kau memadahkan laun tetangga, kada kau memadahkan laun kakawanan laki ulun, karena 3 hal ini ulun bingung. Sya'ban ini berucap sebelum wafat. Orang berucap la ilaha illallah meninggalnya. Ada Sya'ban ini ucapan yang pertama jaka jauh. Jaka jauh. Nang kedua jaka hanyar. Nang ketiga jaka pul. Aneh kalau ini jaka jauh, jaka hanyar, jaka pul. Ini ujar nang bini kalau nang bingung si Sya'ban ini meninggal. Kenapa jadi kayak itu? Jadi ulun ada rasa malu. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu Allah, wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyu yuha. Ini Rasulullah. Ini Rasul yang kita peringati ini manusia yang luar biasa, manusia yang luar istimewa. Rasul kita ini adalah menyebabkan kita terlahir menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini jadi kita peringati Nabi kita ini. Ini yang jadi kita sukai Nabi ini. Allah langsung memberikan kita piagam, yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Amun kita berpandir itu panjang kita ini aja nah. Lalu ujar Nabi, ikam tahulah bini Sya'ban, jadi laki ikam tu berucap sebelum mati, jaka jauh, jaka jauh, jaka jauh nih. Itu karena laki ikam itu melihat waktu sakaratul maut
pahala perjalanan laki ikam ini mulai rumah ke masjid 3 jam perjalanan, pahalanya luar biasa. Jika jauh pada ini lagi jar Sya'ban, tentu pahalanya lebih besar dari ini. Oh, jika perjalanan 4 jam jika bahasa kita, melihat nah kita ini berataan kayaknya waktu sakaratul maut, melihat perilaku kita nih kayaknya baik nang buruk maupun nang baik, plus balasannya, plus azab dan siksaannya. Tapi itu yugargir jar Nabi ngarannya, sudah tertutup pintu taubat. Kayak pernah kayaknya jangan pahala itu malakal maut kayaknya kita hendak mati melihat. Kenapa? Sebab karena Rabbana absarna wa sami'na, kita sudah ditambah full penglihatan, ditambah Tuhan full pendengaran. Di sini nah dalam masjid nih ada menit malakal maut nih bersalaman jadi kita panca indera kita akan ditambah full oleh Allah karena dayanya melebihi daya dunia. Karena waktu kita sakaratul maut kita sudah masuk ke separuh alam barzakh. Alam barzakh adalah alam akhirat. Alam akhirat Allah gambarkan fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma taudun. Jakanya jauh jar Sya'ban ganal lagi pahalanya. Nang kedua jaka hanyar karena ujar Rasulullah Sya'ban ini pernah keluar masjid di subuh. Waktu subuh harinya dingin, sidin memakai 2 lapis baju, salapis baju nang hanyar, salapis baju nang buruk. Alasan Sya'ban ini memelihara batang tubuh dari dingin. Nang kedua supaya kayak ke masjid baju nang buruk ini dilepas dari debu, kemudian nang hanyar kau di hadapan beribadah menghadap Allah. Di tengah jalan ada orang kedinginan. Ujar Sya'ban, ikam hakun aku bari baju nih supaya ikam panas. Jadi ikam pada taksiksa lawan cuaca dingin nih. Ujar lalakian itu hakun benar Sya'ban nih. Dipacul sidin baju sidin yang buruk, dipakayakan sidin lawan laki-laki tadi, sehingga mereka berdua sama-sama menuju Masjid Nabawi. Laki-laki ini tertolong dari kedinginan karena memakai bajunya Sya'ban. Tapi sayang Sya'ban tak unjuk nang buruk. Lalu sidin berucap, jakaku unjuk nang hanyar, jakaku unjuk nang hanyar, karena pahalanya lebih besar ternyata dari nang buruk. Coba ada kita nih di masjid ada duit 10.000 nang buruk sebuting nang betambal tuh nah lawan beisolasi lawan duit hanyar ya tuh memilih nang buruk membuat padahal ditukarakan sama aja harganya. Mimma lan tanalul birra hatta tumpiku mimma tuhibbun itu kada akan mencapai surga. Satu tafsir kada dinyatakan sebuah kebaikan yang sempurna. Dalam satu tafsir memaknai lan tanalul birra hatta tumpiku mimma tuhibbun, kecuali kita mengimpakkan sesuatu yang kita sayangi. Buan bibinian kebanyakan kada jadi kebaikan yang diberiakan. Kenapa? Memberiakan dengan nangka laun dengan waluh ini nah sudah kanyang sarumahan makan hanyar diunjuk. Kada habis juga kita memakan nang sapancian nih abahnya jangan bini beriakan nuh jangan laki diberiakan ke sebelah rumah kada katuju lagi. Orang rasai dahulu ini gangan ini pas handakannya masih kita memakan nih nah beriakan ke sebelah itu nang mencapai surga. Ada kita yang menaik rambutan dapat sekarung pupuk memakan sebaranakan setengah bakul habis, setengah karung pupuk belum habis, sakit parut berataan atar kasubalah jadi rambutan ini jar udah kada katuju lagi. Duit pulang ya namanya kawan yang buruk diunjuk nah hanyar disimpan padahal harganya sama pada 10.000. Nah ini nang ketiga jakapol. Apa yang terjadi? Sya'ban pernah makan roti. Roti di Arab itu ganal, panjang, keras. Nah, sidin culup ke banyu supaya lama. Datang orang meminta-minta, kada purun Sya'ban mau unjuk nang lamah gini, lalu dirabit sidin sabalah, diunjuk sidin separuh.
Nah, kalihatan pahalanya nang saparo itu. Makanya ujar Sya'ban, jaka poruti ini sabigian kubariakan, maka pahalanya tentu lebih besar. Nah, akan aku nikmati di kubur kelak. Nah, sekarang persiapan kita apa? 3 hal di hejana yang perlu kita renungkan dari peringatan Maulid Nabi ini. Apa? Apabila wafat seorang anak Adam, maka terputus sembilan amalnya. Masuk bulan Ramadan tapi kita dikubur, kada ada lagi puasa Ramadan. Masuk kita ke alam barzah dikubur, ada orang azan asar, kada ada lagi kita dituntut sembahyang dikubur itu. Pokoknya putus amal kita. Palalau orang minta pembangunan pesantren Nurul Iman, kada kau lagi kita menyumbang. Kada kau lagi, karena terputus amal. Nang tarus-tarusan amal ini bergerak ke alam kubur, menyuplai pahala. Hanya 3 hal. 1, sedekatin jariyah. Lagi hidup hakun bersedekah jariyah. Nah, jadi kada boleh pian ini beisi tanah misalnya 10 burungan, lalu berjanji lawan anak bepada, nak saburungan kayaknya bariakan nanggan langgar, itu kada sedekah jariyah. Lagi hidup ini nang harus kita beriakan saburungan itu supaya jadi sedekah jariyah. Amun sudah mati lain sedekah jariyah, itu amun nang anak memberiakan saburungan, pahalanya hanggan arwah abah itu masuk ke dalam kriteria wa waladin shalih yad'ullah. Baya memberiakan anak saburungan, pahalanya hanggan abah masuk ke kubur abah. Kemudian seminggu kemudian anak meninggal dunia, maka nang mendapatkan pahala jariyah adalah anaknya, bukan si abah. Habis sudah. Nah, jadi ini pian-pian ini yang hendak bersedekah ke pesantren Nurul Iman nih lagi hidup. Amun sudah mati lain sedekah jariyah lagi. 1, nang kedua ilmu yang manfaat. Yang ketiga waladin salih yad'ullah, anak nang salih. Maka hari ini peringatan Maulid Nabi, sudahkah kita ada persiapan 3 hal ini untuk kita menghadapi kematian? Nah, kematian kita lebih panjang dari kehidupan alam dunia. Adakah udah kita baisian amun kada ada parai yang jagarnya? Adakah udah baisi sedekah jariyah? Barang kita menabuk sumur kah misalnya di kampung, nang sumur itu dimanfaatkan oleh orang kampung sampai hari kiamat. Atau apa kita memberi jalan kah setengah meter sehingga jalan itu dilalui orang sampai hari kiamat. Ini yang perlu kita renungkan. Atau sudahkah anak-anak kita terlihat jadi orang-orang yang saleh? Ba-4 anak kita kayak apa maghrib ini? Adakah sudah pindah terlihat ke-7 membaca Yasin? Ajin ke-4-nya ke-7 di parundaan orang bang maghrib. Ajin anak kita ini ya Allah sambahyang balang kambingan, kada kau diharap ini menjadi sedekah jariyah. Datang nih ziarah ke kubur kita, matan handphone dibukakannya, napa yuk rekaman surah Yasin diputar aja baru kok ini ya. Kiamat tam ini ya. Dan ada 3 hal ini. Nah, kayak Pak Haji Hasan, sedekah jariyah sidin jalan terus. Apapun kegiatan ibadah di tempat ini, beliau mendapatkan hasilnya. Nah, ini nang nomor 4 manusia istimewa. Kita ada panjang lebar tadi. Nang nomor 5 manusia istimewa itu adalah ayyakuna ma fi aidin nasi Aisyah, hidupnya tidak tergantung dengan manusia. Ini manusia istimewa. Ayyakuna ma fi aidin nasi Aisyah, apa yang di tangan manusianya putus asa, dia lebih yakin kepada Allah ketimbang kepada manusia. Ini mentalitas seorang yang istimewa di hadapan Allah. Inya kada tergantung lawan makhluk ini. Inya lebih kuat bertawakal kepada Allah ketimbang lawan manusia. Nah, mudah-mudahan
5 hal ini menjadi milik kita beretaan. Yang pertama, bahwa kita ini dirasakan keberadaan kita, manfaatnya di tengah-tengah manusia. Yang kedua, manusia siapapun orangnya, apabila ketemu kita, kenal dengan kita, bergaul dengan kita, orang itu bertahan, merasa aman dari kejahatan kita, baik kejahatan perilaku, baik kejahatan tutur kata, baik kejahatan tindak tanduk dan perbuatan. Yang ketiga, kita selalu mencari celah apapun ini kehidupan agar isinya menjadi ibadah kepada Allah. Yang keempat, kita selalu mempersiapkan diri untuk menemui kematian, karena kematian ini pasti akan kita hadapi. Dan kita husnul khatimah beretaan. Kemudian yang kelima, bahwa kita jangan sampai berharap lawan makhluk ini, karena makhluk ini sama kayak kita juga, kedudukannya la haula wala quwata illa billah. Nah, terakhir dari peringatan Maulid Nabi ini, kesimpulannya adalah satu hal, jangan sampai di dalam i'tikad kita Rasulullah ini sama lawan makhluk. Beliau adalah basyarun la kal basyar, Muhammadun basyarun la kal basyar, bal huwa yaqutun bainal hajar. Kada sama Rasulullah. Orang alim meja kada sama. Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apalagi Rasulullah. Lalu ujar Nabi, aktsarukum alayya majlisan yaumal qiyamah akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan au kamakal. Laki-laki bini-bini sama, orang yang paling parak lawan aku jar Nabi kaina hari kiamat. Siapa orangnya? Orang yang paling banyak bersalawat lawan aku. Nah, jadi kita dia hendak makin dekat fasilitas kita lawan Nabi, hendaklah kita memperbanyak salawat lawan Rasulullah. Nah, banyakin salawat, sallallahu alaihi Muhammad ka, sallallahu alaihi Muhammad ka, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau perlu kita latih muntung ini. Bila kita saurangan, duduk kah, sambil menyupir kah, sambil bersepeda motor kah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Makin kita memperbanyak salawat, kita makin dekat kedudukannya dengan Rasulullah. Mudah-mudahan kita bertahan termasuk golongan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah di dunia wa fil ukhra. Amin. Allahumma amin. Nah, kemudian kita bertahlil untuk almarhum dan almarhumah keluarga kita, wabil khusus kepada orang-orang yang terlibat sehingga terbangunnya ini Pondok Pesantren Nurul Iman, dan kemudian untuk keluarga kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan semua mereka dikucuri rahmat Allah Subhanahu wa taala, kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah, derajat mereka ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kita sama-sama berjamaah bertahlil pada ini hari, kita semua ditutup oleh Allah ketika mengakhiri hidup ini dengan kalimat la ilaha illallah bihaqi ahli la ilaha illallah. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.